Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Edi Nurjayadi yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan tugas kami, yaitu analisis strategi dan perancangan ulang strategi perusahaan Efishery. Saya akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Pitolu Tegatorop dengan NIM akhir 465, lalu dengan saya sendiri Siti Ana Josefa Utami dengan NIM akhir 475, lalu ada Indah Syah Putri dengan NIM akhir 082, dan ada Ajeng Triani dengan NIM akhir 083. Berikutnya slide pertama itu membahas tentang rekomendasi analisis SWOT. Jadi di sini kita akan membahas permasalahan analisis SWOT. Yang pertama ada strength. Di sini yang pertama, teknologi yang keren dan inovatif. Efishery punya teknologi canggih yang bikin kerja petani ikan lebih gampang, efisien, dan hasil panennya makin maksimal. Lalu yang kedua, dukungan dari para pengguna petani ikan. Banyak petani ikan udah merasakan manfaat dari teknologi Efishery, jadi mereka loyal dan percaya dengan perusahaan Efishery ini. Lalu yang ketiga, kerjasama yang solid dengan produsen alat-alat pertanian. Ini bikin Efishery makin kuat dalam urusan alat dan teknologi yang dibutuhin untuk mendukung operasional mereka. Masalahnya, yang pertama, teknologi belum bisa dirasakan semua orang, terutama petani kecil di pelosok. Lalu yang kedua, harga alat cukup mahal, jadi nggak semua petani bisa langsung beli. Lalu yang ketiga, masih ada kesenjangan digital, ada yang belum melek teknologi. Lalu untuk weakness, terlalu mengendalikan teknologi yang terus berkembang. Jika para petani kurang cepat untuk beradaptasi, maka mereka akan tertinggal dengan pesaing, dan mereka akan juga bingung untuk tahu caranya. Dan yang kedua, biaya awal lumayan tinggi, apalagi buat petani ikan skala kecil. Beli alat dan pasang sistem bisa jadi beban untuk mereka. Lalu yang ketiga, masih bergantungan pada koneksi internet yang stabil. Jika daerahnya seperti tempat pelosok, maka sinyalnya jelek dan layanan bisa terganggu. Masalahnya, banyak petani kesulitan dari sisi modal dan infrastruktur, dan daerah yang susah sinyal internet bisa bikin alat susah dipakai secara maksimal. Lalu untuk opportunity, tren produk ramah lingkungan lagi naik daun. Efishery bisa ambil peluang ini karena produknya mendukung pertanian dan perikanan yang berkelanjutan. Lalu yang kedua, bisa ekspansi ke pasar luar negeri. Peluang buat global besar, apalagi kalau bisa memanfaatkan teknologi dan SDM lokal dengan baik. Lalu yang ketiga, kerjasama dengan lembaga riset atau kampus bisa membantu Efishery terus inovasi dan bikin produk-produk baru yang makin bagus. Masalahnya, yang pertama, ekspansi ke luar negeri masih susah karena keterbatasan SDM dan logistik. Lalu yang kedua, kolaborasi riset belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk kekuatan bisnisnya. Lalu yang keempat, ada threats, ancaman, persaingan makin ketat, banyak startup atau perusahaan lain yang juga bikin alat serupa. Lalu yang kedua, regulasi pemerintah bisa berubah kapan aja. Perubahan aturan bisa mengaruh ke operasional dan care Efishery menjalani bisnisnya. Lalu yang ketiga, resiko teknologi rusak atau error. Jika alatnya error, bisa bikin petani rugi besar. Masalahnya, yang pertama, harus ada antisipasi atau solusi cepat kalau alat rusak, kayak sistem backup. Lalu yang kedua, perlu pendekatan khusus untuk membantu petani adaptasi, terutama jika regulasi berubah. Selanjutnya, rekomendasi analisis SWOT. Yang pertama, strength ke opportunity. Ini maksudnya manfaat
manfaatkan kekuatan yang FSCD punya untuk mengambil peluang yang ada. Yang pertama, mengembangkan versi teknologi yang lebih murah, agar makin banyak petani bisa memakai FSCD dengan lebih versi hemat yang tetap membantu tapi lebih terjangkau juga. Lalu yang kedua, membuat pusat pelatihan dan tempat pengembangan petani digital semacam sekolah untuk petani belajar teknologi agar makin melek digital dan siap pakai alat efisien. Lalu yang ketiga, menyiapkan tim buat ekspansi ke luar negeri. Jika sudah kuat di dalam negeri, maka waktunya melirik pasar global, tapi butuh tim khusus untuk urus ekspansi ini. Lalu untuk yang kedua ada weakness ke opportunity. Ini strategi untuk mengubah kelemahan jadi kekuatan dengan memanfaatkan peluang yang ada. Yang pertama, dengan kerjasama dengan fintech, BSBPI dan CSR, supaya petani bisa dapat mengakses pembiayaan untuk membeli alat EV sharing, termasuk lewat program bantuan CSR atau fintech. Lalu yang kedua, jalin kemitraan dengan penyedia internet lokal, karena banyak daerah sinyalnya lemah, bisa menggandeng provider lokal supaya internet makin lancar. Lalu yang ketiga, kerja bersama Universitas Perikanan, bisa riset bersama, atau buat pengembangan teknologi yang lebih sesuai kebutuhan petani dan terus update. Lalu yang ketiga ada strength ke tips untuk menggunakan kekuatan efisiensi agar mengatasi ancaman yang mungkin akan datang. Yang pertama, membangun sistem darurat dan panduan manual. Jika alatnya error, petani tetap bisa pakai atau ada solusi cadangan yang gampang dimengerti. Lalu yang kedua, perkuat posisi di bidang hukum dan regulasi. Harusnya punya tim yang bisa bantu advokasi kalau ada regulasi pemerintah yang berubah-ubah dan berdampak ke bisnis. Yang terakhir ada weakness ke tips, langkah untuk mengurangi risiko dari kelemahan yang bisa jadi ancaman besar. Yang pertama, melakukan audit teknologi secara rutin, yaitu dengan mengecek dan memastikan sistem dan alat efisiensi berjalan dengan lancar supaya tidak ada kerugian untuk pengguna. Lalu yang kedua, memantau laporan keuangan dengan ketat agar transparan dan tidak ada masalah keuangan yang akan menimbulkan kepercayaan petani atau investor turun. Selanjutnya, visi dan misi efisiensi. Yang pertama, analisis bagian visi. Efisiensi ingin menjadi perusahaan rintis atau startup pertama yang sukses bantu petani di bidang aquaculture dan ikut meningkatkan perekonomian aquaculture di Indonesia. Untuk permasalahan visinya terlalu fokus ke sukses dan kontribusi, tapi lupa untuk menyebutkan hal penting seperti etika, kepercayaan, integritas yang sebenarnya penting untuk membangun bisnis yang tahan lama dan punya reputasi bagus. Lalu untuk rekomendasinya, ingin jadi perusahaan aquaculture yang berbasis teknologi, terpercaya, dan punya integritas. Fokusnya bukan cuma bantu petani, tapi juga dukung pertumbuhan aquaculture Indonesia secara berkelanjutan dan transparan. Lalu untuk analisis bagian misinya, mempunyai keinginan terpenuhi kebutuhan pangan lewat aquaculture. Mereka fokus jadi solusi dari masalah di industri ini dengan teknologi canggih dan pendekatan ekonomi digital yang inklusif, terjangkau dan terbuka untuk semua. Untuk permasalahan misinya, memang misinya terlihat keren tapi kurang lengkap. Memang membicarakan teknologi dan inklusivitas, tapi belum secara eksplisit
menunjukkan komitmen soal transparansi, tata kelola, dan tanggung jawab etis di bisnis. Lalu untuk rekomendasi di bagian misi ada 5 poin. Yang pertama, membangun kepercayaan, penting untuk membuat si petani dan investor yakin dan loyal. Lalu yang kedua, memberi solusi inovatif dan terjangkau agar semua petani dari kecil sampai besar bisa memakai teknologinya. Lalu yang ketiga, mendorong pertumbuhan inklusif, tidak cuma untuk perusahaan tapi untuk semua pihak di ekosistem aquaculture. Lalu yang keempat, menunjukkan komitmen untuk berkelanjutan agar bisnis ramah lingkungan dan jalan terus jangka panjang. Lalu yang kelima, jadi panutan di industri aquaculture, aviary harus punya standar tinggi yang bisa ditiru pemain lainnya. Slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini tuh ada strategi generik dan strategi utama perusahaan. Yang pertama tuh strategi generik, yaitu ya ada inovasi teknologi, solusi terintegrasi, customer platform. Kalau untuk strategi utama, yang pertama tuh ada inovasi teknologi, strategi integrasi vertikal, dan ketiga tuh ada strategi digital. Selanjutnya ada rekomendasi strategi generik dan strategi utama baru. Ya, yang strategi generik itu fokus di vereniasi. Ya, strategi utama sirkular ekonomi dan green innovation. Strategi yang lama masih tetap dipakai, tetapi akan lebih baik jika ditambahkan strategi baru. Selanjutnya ada strategi bisnis advisory, di mana strategi bisnis advisory pertama itu ada pengembangan teknologi IoT, fokus pada inovasi, tetapi tidak menjawab masalah tata kelola dan kepercayaan publik. Itu permasalahan bisnis advisory. Terus ada rekomendasi ulang strategi advisory, tambahkan sistem verifikasi data independen. Yang kedua ada membangun platform digital integrasi. Permasalahan bisnis advisory itu strateginya tuh bagus, namun tidak akan efektif jika data yang ditampilkan tidak dapat dipercaya akibat masalah integritas. Rekomendasi ulang strategi advisory-nya itu tambahkan fitur feedback petani secara publik dan penilaian performa perusahaan. Yang ketiga itu ada menyediakan layanan pembiayaan dan edukasi. Permasalahannya itu ada bisa menimbulkan risiko tinggi jika keuangan perusahaannya tidak transparan, dapat merugikan petani. Rekomendasi ulang strategi advisory-nya itu buat sistem penilaian risiko berdasarkan data real time, bukan proyeksi manipulatif. Yang keempat itu aktif memperluas pasar ke luar negeri dan menjalin kerjasama dengan pemerintah. Sulit dilakukan tanpa reputasi dan kepercayaan yang kuat. Rekomendasi ulang strategi efisiennya itu laporkan kegiatan CSR dan keuangan kepada lembaga pengawas eksternal. Yang terakhir itu ada fokus keberlanjutan, tidak hanya soal lingkungan tapi juga etika bisnis belum diintegrasikan secara nyata. Rekomendasi ulang efisiensi itu terapkan standar keberlanjutan internasional seperti GRI atau ISO 26000. Saya Pitauli, di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi dan juga tujuan dari strategi perusahaan Evisery. Yang pertama adalah dengan mengeluarkan produk yang bernama Evider atau pemberian pakan otomatis, yang dimana produk ini tuh bertujuan untuk menyediakan data secara real time tentang konsumsi pakan dan juga kualitas pertumbuhan ikan. Kemudian yang kedua, platform digital terintegrasi, yaitu bertujuan untuk pembudidaya mengatur jadwal pemberian pakan, memantau kondisi kolam dan juga kualitas air. Kemudian data tersebut akan dikumpulkan dan juga untuk mengatasi
masalah sebelum buruk. Kemudian yang ketiga, marketplace dan layanan finansial. Menghubungkan pembudidaya dan juga pembeli secara langsung dan meningkatkan transparansi dan efisiensi transaksi. Kemudian ekosistem dan aquaculture berkelanjutan. Praktik usaha yang dilakukan oleh Evisery ini ramah lingkungan dan berkelanjutan, seperti penggunaan sensor kualitas air dan juga sistem pemberian pakan otomatis yang dapat mengurangi limbah. Kemudian yang kelima itu ada pengembangan produk dan ekspansi pasar. Jika pendanaannya besar, maka mereka dapat menargetkan penghubungan lebih dari 1 juta pengguna kolam aquaculture di Indonesia tahun 2025. Kemudian saya akan menjelaskan struktur organisasi Evisery. Yang pertama itu ada CEO, yaitu Gibran Huzaifah sebagai pemimpin tertinggi. Kemudian HR yang bertujuan untuk mengelola sumber daya manusia. Yang ketiga, produk dan products, bertanggung jawab atas perencanaan dan pengembangan produk. Kemudian yang keempat, financial control, yaitu mengawasi dan mengelola keuangan perusahaan. Kemudian yang kelima, kategori and pricing, menentukan strategi kategori produk dan harga. Kemudian yang keenam, sales dan business development, fokus pada ekspansi bisnis dan juga pertumbuhan penjualan. Kemudian yang ketujuh itu ada export sales, yaitu bertujuan untuk mengelola kegiatan ekspor. Kemudian yang kedelapan ada fish, divisi yang menangani rantai pasokan komoditas ikan. Kemudian yang kesembilan itu ada divisi legal, yaitu bertanggung jawab atas aspek hukum perusahaan. Kemudian yang ke-10 ada divisi treasury, yaitu untuk mengelola arus kas dan pembiayaan. Kemudian yang terakhir ada governance, risk and compliance, untuk menjamin tata kelola perusahaan berjalan sesuai aturan. Kemudian kami menemukan bahwa di struktur organisasi tersebut ada beberapa masalah yang tidak sesuai atau berjalan dengan baik, yaitu pada CEO. Menurut kelompok kami, CEO ini merangkap pengelolaan keuangan terlalu tersentralisasi, minim pemisahan fungsi dan kontrol. Jadi CEO ini harus memiliki fungsi yang berbeda di antara dengan harus memiliki fokus strategi yang lain, jangan digabung dengan divisi lain. Kemudian yang kedua, di bagian Departemen Financial Control dan Treasury, fokus operasional keuangannya dilakukan tanpa pengawasan eksternal yang kuat. Kemudian kami menemukan tidak ada internal audit atau ethics of vice, yang dimana minimnya pengawasan independen dan akibatnya terjadi celah besar terhadap manipulasi. Kemudian yang terakhir, kami menemukan tidak ada struktur khusus validasi data yang membuat data manipulatif sulit dideteksi sejak awal. Maka kami merekomendasikan struktur organisasi yang baru, yang terdiri dari yang pertama itu pertama kali ditugaskan adalah Dewan Direksi, yang dimana Dewan Direksi ini bertujuan untuk mengawasi aktif terhadap jajaran direksi dan juga keputusan strategis. Kemudian yang kedua, departemen yang kedua yaitu adalah Internal Audit Division, yang dimana bertujuan untuk independen terhadap semua fungsi keuangan dan operasional deteksi dini potensi manipulasi. Kemudian departemen yang ketiga, kami merancang yang bernama Ethics dan Compliance of Vice, yaitu menegakkan budidaya integritas, menyediakan kanal pelaporan fraud dan pelatihan etika. Kemudian yang keempat ada departemen pemisahan CEO dan CFO. Jadi tugas CEO dan CFO ini dipisah, yang dimana CEO ini harusnya lebih berfokus terhadap strategi dan juga arah perusahaan. Kemudian sedangkan CFO itu lebih berfokus terhadap pengawasan keuangan. Jadi CEO dan CFO ini tuh harus dipisah untuk lebih memaksimalkan tujuan fungsi masing-masing dari setiap tugasnya. Kemudian ada Departemen Chief Data dan Analytics Officer, yang dimana departemen ini itu bertugas melakukan validasi data dan secara sistematik, bukan untuk hanya menyajikan data, tapi secara rinci. Kemudian yang selanjutnya itu ada Finance Team di bawah CFO, yang dimana Finance Team ini bertanggung jawab atas keuangan harian, tapi tetap diaudit oleh internal audit dan dilaporkan ke komisaris, ke jabatan yang lebih tinggi tadi. Kemudian ada Departemen Data Team di bawah CDAO, yaitu bertujuan untuk memastikan keakuratan data dari IoT
pencatatan hasil panen, dan juga input pembiayaan. Budaya perusahaan efisiensi. Pertama, inovasi teknologi mengembangkan teknologi IoT seperti feeder alat pemberi pakan otomatis yang membantu pembudidayaan secara tepat waktu. Inklusivitas membangun ekosistem yang melibatkan pemangku kepentingan pembudidaya tradisional. Hasil kerja yang efektivitas memanfaatkan data real time dari platform digital. Nilai integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam operasional perusahaan untuk membangun kepercayaan perusahaan yang baik. Etika bisnis dan tanggung jawab sosial bagian penting dari budidaya bagian penting dari budaya perusahaan fokus pada bisnis yang berlanjut, memberikan dampak yang positif bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Strategi controlling pertama ada good corporate governance, itu landasan tata kelola perusahaan yang baik untuk transparansi dan akuntabilitas. Kedua, manajemen risiko dan pengendalian internal yang menyediakan alat guna mengidentifikasikan mengelola risiko dan mengelola risiko secara efektif. Ketiga, pemantauan operasional yang memanfaatkan teknologi IoT secara real time. Terakhir, ada aspek keuangan menggunakan aplikasi Odoo untuk memastikan pencatatan yang akurat dan transparan sehingga memudahkan audit dan meningkatkan kepercayaan stakeholder. Strategi evaluasi kinerja berkala berbasis dan umpan balik pengguna untuk memastikan pertumbuhan teknologi berjalan secara efektif dan efisien. Selain itu, perusahaan juga melakukan evaluasi dan pengembangan produk serta layanan teknologi sesuai kebutuhan pasar yang dinamis. Efisiensi juga aktif melakukan evaluasi peluang ekspansi pasar global dengan fokus memperluas bisnis ke pasar internasional seperti India melalui ekosistem teknologi dan transaksi ekspor. Rekomendasi pengendalian dan evaluasi baru. Strategi controlling ini memanfaatkan teknologi canggih seperti blockchain untuk mencatat transaksi secara transparan dan aman, serta sistem validasi ganda untuk mencegah manipulasi data. Forensis, data analisis, dan sistem whistleblower digunakan untuk mendeteksi anomali sejak dini. Sementara penilaian risiko dinamis membantu mengidentifikasikan pihak berisiko tinggi. Kombinasi ini menjaga integritas data dan meminimalkan resiko kecurangan. Strategi controlling efisiensi terdiri dari 4 evaluasi untuk menjaga integritas dan kepercayaan bisnisnya. Pertama itu evaluasi berbasis integritas matris dan terus intrik dilakukan dengan mengukur data dan integritas seluruh ekosistem, memastikan standar etika dan kejujuran dijalankan secara konsisten. Kedua, evaluasi efektivitas sistem digital secara independen, menilai kemampuan dan akurasi sistem untuk mencegah manipulasi dan kesalahan data. Ketiga, evaluasi ketahanan budaya, integritas, dan internal. Budaya perusahaan mendorong kejujuran dan menghindari manipulasi. Dan yang terakhir, evaluasi transparansi eksternal dan komunikasi mitra. Itu memastikan semua pemangku kepentingan memahami dan mematuhi standar integritas efisiensi, membangun kepercayaan serta menjaga reputasi dan keberlanjutan bisnis.